mengikuti novena Pentakosta ini untuk bermenung tentang 7 karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang kedua yang kita renungkan hari ini yakni roh pengertian. Kita minta supaya Tuhan mengutus roh pengertian kepada kita agar kita mampu memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Bacaan Injil hari ini bagi saya secara pribadi sangat menyentuh pengalaman iman saya. Tahun 2016 sebelum ditabiskan jadi diakon, saya punya mama sakit-sakit. Saya punya mama sakit ginjal dengan gula. Dan sebagai manusia waktu itu saya meminta kepada Tuhan, Tuhan saya mau supaya saya tabisan diakon dan imam. Saya punya bapak dan mama masih ada. Dan itu pergolakan saya sebagai manusia. Dan waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya bilang kalau terjadi apa-apa sama sapu bapak dan sapu mama Tuhan, saya mau jadi pastor. Saya lari. Dan Injil hari ini mengingatkan saya bahwa mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sebuah pengalaman iman ketika dihantar oleh pastor almarhum Yopi Sumakud dalam permenungan retret sebelum menerima tabisan diakon. Saya berdiskusi dengan almarhum soal permintaan saya itu. Almarhum mungkin sekarang sudah di surga dan senyum-senyum di sana, Pastor Yopi. Saya bilang, Pastor, berani bapak mama satu meninggal sang, apalagi mama sekarang susah sakit-sakit ini. Saya mau tabisan, Pastor. Lalu Pastor bilang begitu, kok permintaan aneh-aneh lah ya. Kok bukan Tuhan Lopez? Saya bilang, saya bukan Tuhan, tapi kan saya punya hak untuk bilang tuh, kan saya susah kawin, nanti saya susah istri, nanti saya susah anak. Kan saya punya mama bapak dong yang gendong dong cucu dari saya tuh, maka sekurang-kurangnya dong peluk saya saat imam kah, diakon kah. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, perjalanan mama itu hidup 2 ginjal itu, satu sudah tidak aktif, satu sudah menyusut. Jadi sebenarnya dari sejak 2014 itu 2 tahun sebelum tabisan diakon itu mama sebenarnya cuci darah. Tapi saya tidak mau saja. Pertama cuci darah pasti meninggal juga. Yang medis jangan tersinggung. Ini pengalaman iman saya. Kagak ada yang nonton atau ikut perayaan Ekaristi ini berkomentar. Saya pikir juga ketong sang ada uang. Kami tidak ada uang. Kalau 1 minggu 2 kali 3 kali cuci darah maka habislah. Belum jadi pastor lah uang sang ada lah. Tapi dalam perjalanan saya berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan tolong. Kalau saya punya bapak mama hidup sampai saya jadi pastor, lalu saya tugas dengan dong, kalau meninggal Tuhan tempatkan saya di mana saja saya pergi. Dan itu terjadi. Saya mengulang, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Penuhlah sukacitamu. Maka pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 1 dini hari itu mama menghembuskan nafas yang terakhir dan pergi untuk selamanya. Bapak ibu saudara-saudari tahu, mama itu meninggal dalam tangan saya. Sebuah sukacita bagi saya. Dan ketika berangkat mengikuti tabisan, saya mendapat berita dan pengumuman secara resmi bahwa saya pindah ke Ambon, pindah ke sini. Dan terpenuhilah permintaan saya. Tuhan, ketika Tuhan mama sudah meninggal, nanti Tuhan mau taruh saya di mana saja saya pergi. Dan itu terpenuhi. Cuma awal-awalnya saya stres juga. Abang Tuhan, saya mau keluar dari Kea. Bagus lah, orang suka kenal Lopez lah. Baru ketemu pikas tinggal lah, ketemu sentuh orang di Ambon lah. Baru datang di rumah keuskupan, aduh, kenal siapa lah di Ambon. Tapi pasti ibu-ibu dan bapak-bapak suster di sini dong hari ini suka kenal saya. Tapi jangan ada yang jatuh cinta dengan saya.
Bapak Ibu, saudara-saudari, itu cerita saya. Itu pengalaman iman saya. Apa pengalaman iman Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak tahu. Tapi sekurang-kurangnya hari ini Yesus mengatakan, mintalah apa saja kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan. Bahkan sukacitamu itu penuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, maka marilah hari ini, antarlah pergumulan hidup Anda, apapun itu, persoalan karir, pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan sakit, persoalan rumah tangga, persoalan apapun itu, buatlah komitmen janji kepada Tuhan, dan kawalah janji itu bersama Tuhan dengan hidup baik dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah, badai pasti berlalu. Amin.